Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Untuk menguatkan kita melanjutkan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, marilah terlebih dahulu kita merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang masih Tuhan berikan bagi kami. Sebentar kami mau merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 7. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa memungkiri sehebat apapun seseorang, ia pasti memiliki sisi ketakutan di dalam kehidupannya atau pernah merasakan ketakutan di dalam kehidupannya. Demikian juga yang bisa kita lihat di dalam firman Tuhan hari ini, di mana Elia secara emosional ketika mengetahui Izebel berupaya untuk membunuhnya, ia merasa ketakutan. Bahkan ia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan dengan mengatakan, "Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada mereka nenek moyangku." Sesungguhnya ini merupakan ungkapan keputusasaan Elia, penyerahan Elia atas situasi yang dihadapinya. Ia merasa takut menghadapi Izebel hingga ia meminta Tuhan mengambil nyawanya. Ketakutan Elia ini membuatnya mengalami krisis rohani yang hebat, di mana imannya juga mulai tergoncang hingga ia mulai meragukan kuasa Tuhan di dalam kehidupannya. Lalu kita dapat melihat Bapak dan Ibu apa yang dilakukan Allah di dalam firman Tuhan hari ini. Allah menyuruh malaikatnya untuk mengatakan, untuk mengingatkan Elia supaya bangun dan makan. Bangun, ketika kita bangun maka kita akan sadar. Dan makan, ketika kita makan dan setelah kita makan maka kita akan memperoleh kekuatan. Artinya bangun dan makan ini mau mengatakan kepada Elia dan kita saat ini supaya kita selalu sadar dan memperoleh kekuatan, di mana kekuatan itu ialah berasal dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin saat ini kita sedang menghadapi ancaman melalui orang yang tidak suka kepada kita. Mungkin ia berusaha menyingkirkan kita dengan kekuatannya, dengan kemampuannya, seperti Izebel yang berupaya untuk menyingkirkan Elia. Tetapi kita harus selalu sadar, bangun, bahwa ada Tuhan yang selalu menguatkan dan menjadi kekuatan bagi kita. Sehebat apapun musuh yang harus kita hadapi, yang berupaya untuk menghadang kita, tidak ada persoalan yang terlalu sulit, yang terlalu berat, karena Tuhan selalu memampukan kita di dalam kelemahan kita. Mungkin saat ini kita merasa hendak menyerah seperti Elia hingga meminta dicabut nyawanya. Mungkin ada saatnya kita takut jika mengingat dan menimbang kemampuan kita. Tetapi kita harus ingat Bapak dan Ibu, jangan batasi Allah berkarya di dalam kehidupan kita. Karena keterbatasan kita tidak menjadi penghalang bagi Allah untuk memakai kita sebagai pernyataan kerajaan Allah di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, mungkin perjalanan kita ini akan panjang, tetapi semuanya tidak akan terasa sulit, tidak terasa berat jika kita menjadikan Tuhan sebagai kekuatan kita. Kidung Jemaat 344 jelas mengatakan, "Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu kemana saja kau pergi." Demikian ayat 2 juga mengatakan, "Bahwa nama Tuhan Yesus itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu." Maka di dalam setiap pergumulan kita, setiap tantangan yang berupaya untuk mengancam kehidupan kita, ingatlah selalu Tuhan Yesus yang menghibur kita, yang menguatkan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami, supaya kami selalu menyadari bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuatan bagi kami,
di tengah kemelut kehidupan kami, di tengah ancaman dan tantangan yang selalu menghampiri kehidupan kami, terlebih di tengah musuh, di tengah orang-orang yang tidak menyukai kami. Kaulah Tuhan yang memampukan kami melewati setiap persoalan kehidupan kami. Berkatilah Tuhan untuk setiap saudara kami yang sakit. Engkaulah Tuhan yang memberikan kesembuhan. Bagi mereka yang bergumul, berikanlah mereka kekuatan yang daripada Tuhan. Engkaulah Tuhan yang mendahului setiap langkah kaki kami dan pekerjaan tangan kami sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semangat menjalani aktivitas Bapak dan Ibu, tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.